dipotong ini kakinya. Ini pasiennya kayaknya habis kecelakaan gitu. Segala harapan. Jadi yang posisikan senyamannya pasiennya. Ibu diangkat dulu ya. Selimutnya belum ditutup. Kenapa? Selimutnya belum ditutup. Kan biar menutupi. Ini sebenarnya kalau misalnya tindakannya baru pertama ya, bagi yang kontinu itu bisa pakai selimut mandi. Tapi kalau misalnya ini kita lanjutan, misal kita melakukan tindakan yang tertutup intermittent, berarti kan melanjutkan nantinya ya. Nggak usah ganti selimut mandi. Kemudian ini bisa diganti selimut mandi, diganti lah ya. Terus Periksa kandung kemih. deketin dulu aja nih. Ibu punten ya, dibuka dikit. Kemudian apa tuh? Cek kandung kemih. Mana kandung kemihnya? Mana kandung kemih? Punya kalian mana? Ini. Itu perut di bawah nih. Biasa di antara lingkaran ini ya. Nah ini nanti teman-teman cek kandung kemihnya, dia ada distensi atau enggak? Distensi teh gimana sih? Yang banyak Yang keras, kayak kembung gitu ya, kayak ketika ditekan ini tuh dia kerasa keras. Ini kalau misalnya ada distensi kemungkinan ada apa? Banyak cairan. Kenapa Menumpuk. bisa banyak cairan? karena tersumbat. Bisa jadi ya, bisa jadi ada sumbatan atau harusnya kan ketika ada cairan itu dia keluar di sini ya. Nah, ketika dia terkena di sini itu mungkin akan ada sumbatan atau gimana? Oke, kemudian kita siapkan ini kita akan melakukan irigasi yang terbuka dulu ya, terbuka kontinu berarti kita menggunakan seperti tadi di dalam ya. Cairan yang dimasukkan itu sekitar 30 sampai 50 cc. Jadi teman-teman bisa ambil sesuai. Sebenarnya ini sebelum kita memasukkan cairan, teman-teman cek dulu cairan yang ada di sini berapa, yang keluar sini ya. Ini bisa dikeluarkan aja ke ke gas ukur. Jadi pada saat kita akan masukin cairan itu isinya kosong. Supaya nanti kita bisa mengevaluasi berapa sih yang kita masukkan dan berapa yang keluar gitu ya. Tadi kelewat. Jadi ini bisa dibuang dulu. Ini yang kuncinya ini ada yang diputar, ada yang didorong ya. Kalau ini didorong, nah kalau yang diputar tuh biasanya di bawah, diputar ya. Ini kemudian kita lihat, ini tuh, ini mah kan ratusan ya. Nanti teman-teman cari ya, ada satuannya. Ya. 100 kurang 90 ya. Nah, kemudian kita tadi masukkan ya. Ini dibersihkan dulu. Kemudian ini harusnya enggak
aslinya ini nggak diklaim ya. Ini mah sebenarnya di dalam tuh ada cairan, jadi biar keluar. Aslinya nggak diklaim. Iya. Kemudian kita masukkan. Ini terbuka. Ini terbuka continue. Langsung ke leadernya bu, cairannya. Iya. Hati-hati ya, maksudnya jangan keliru memasukkan. Biasanya teman-teman nanti masukin ke sini, nanti malah balonnya yang masalah tambah besar, nanti bisa meletus gitunya. Kemudian nanti diangkat, dicabut. Setelah itu dicek cairan yang keluar, ada cairan yang keluar nggak? Nggak ada. Ini mah ada karena pentom. Ini ada sumbatan. Pasti jangan di sini. Jadi normalnya Bu nggak masuk ke sini Bu? Udah plaster. Normalnya nggak masuk ke sini. Enggak kan itu. Jadi ibu Langsung ke seharusnya ke kandungan bawah saya ada. Bu ada cairan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti benar masuk ke situ ya Bu? Ininya langsung Coba nanti. dia Nah ini. keluar bu. Keluar ya? Keluar. Dikit-dikit ada. Ada sini tersumbat nih. Kerasa ada di sini juga bu. Gitu relate pinggir sebenarnya nih. Cuma sedikit-sedikit tuh. Harusnya bersihin ini. Iya, vesicular urinary. Nanti ini kan masuk ya. Sini ada ya? Dikit-dikit ya. Dikit. Itu yang apa namanya? Terbuka continue. Ya. Kalau misalnya intermittent sama seperti tadi prosedurnya, tapi kita klaim dulu. Ya. Kalau ada klaim itu buat apa bu? Biar dia bereaksi dulu, nanti baru keluar. Nah, setelah kita lakukan tindakan, cek lagi tadi ada yang keluar nggak sih cairannya. Kalau ada nanti kita lihat berapa sih cairan yang keluarnya. Oke. Kemudian kita lihat jumlahnya berapa, yang kita masukkan berapa jumlahnya. Kemudian yang keluar itu berapa, karakteristiknya seperti apa, warnanya, kemudian apa namanya, jumlahnya, warnanya, itu sih di sana ya, jumlah warna. Sampai kapan bu? Kenapa? Apanya? Yang terbang. Tunggu aja, bisa jadi saat itu keluar, bisa jadi juga nggak saat itu keluar gitu. Hanya nanti kita evaluasi kan, dia sudah kita masukkan cairan gitu ya, nanti ada saat itu keluar lagi apa enggak gitu. Kalau enggak ya nanti kita evaluasi lagi beberapa waktu kemudian. Nah, setelah ini kita cek lagi kandung kemihnya. Ini ada distensi apa enggak gitu. Kalau misalnya tadi ada distensi sekarang enggak, berarti ya gitu kan keluar ya cairannya gitu. Kalau tadi nggak ada distensi sekarang ada distensi, berarti kunaon ada sumbatan. Ada sumbatan gitu ya. Gitu. Dicek lagi. Ibu sakit enggak? Enggak ya? Ibu mau nanya, kalau bagusnya yang terbuka atau yang difiksasi dulu? Tergantung kebutuhannya, biasanya by order. Kalau misalnya apa namanya, tadi untuk kepatenan bisa jadi emang yang langsung juga ya gitu. Kalau misalnya kita mau memberikan medikasi lokal itu bisa jadi yang tadi yang apa, diklaim yang apa, terbuka intermittent. Baru tadi beraksi baru dikeluar. Itu yang continue. Kalau yang intermittent itu nanti diklaim dulu. Sini klaim. Klaimnya berapa lama? Sesuai kebutuhan bisa jadi 30 menit, 1 jam, 2 jam. Bisa ditinggal dulu berarti bu? Ya.
sama yang ini juga dimasukinnya 50 Ya, 30 sampai 50 ya guys. Nanti kalau mau diklaim, klaim yang diklaim itu yang di sininya ya. Iya. Yang di sini. Hmm. Jadi kan ada karet, jadi di sini. Kemudian ini kan dekat ke daerah itu ya, daerah uretra gitu ya. Di sini nanti melukai area situ. Ini kita tunggu selama beberapa waktu tergantung kebutuhan Sesuai ada. misalnya nih kita udah 30 menit misalnya ya, kebutuhannya 30 menit. Ini kalau udah 30 menit kemudian kita buka, lihat lagi ada cairan yang keluar gak. Ini bisa dikomunikasikan pada saat tadi diklaim, ibu ini saya klaim dulu, nanti 30 menit lagi saya sini ya buat dibuka klaimnya. Biar dibukanya jangan sama keluarga atau sama pasien gitu. Jadi bisa ada keluarga datang, nah ada ini penting dibuka gitu ya gitu. Itu juga perlu dikomunikasikan ya ke keluarganya atau ke pasien. Buat kita ini akan diklaim dulu, kemudian ditunggu sama berapa waktu. Ini dilihat ada cairan yang keluar nggak? Ada ya dikit-dikit ya. Oke, itu yang terbuka intermittent. Kemudian berikutnya ada yang tertutup kontinu. Kalau tertutup itu kita menggunakan infus. Nah, Oh jadi yang terbuka tadi bagi menjadi dua, yang kalau misalnya situ tadi sama yang enggak ya? tertutup Yang continue. tertutup Nah, yang continue. karena ini dia continue terus ya. Biasanya pos yang tadi TWRP hari pertama, hari kedua, hari pertama itu masih continue. Kemudian ini kadang ada yang pakai yang 1000 mili, ini kan 500 ya. Ada yang pakai 1000 mili, jangan kaget, ih kenapa besar banget sih. Karena emang besar gitu ini teh. Tadi biar nggak cepat diganti. Nah, untuk yang continue ini kita pertahankan si ujung-ujung ini tuh steril. Karena ini nanti akan berhubungan dengan cairan yang masuk, kemudian ini nanti akan berhubungan dengan sana ya ke kandung kemih gitu ya, dan ini stay di situ gitu. Kalau bisa langsung kerja. Ininya dikunci dulu ya, diklaim dulu. Sama seperti teman-teman melakukan apa? Infus ya. Ini kalau masih baru sih nggak apa-apa ya, nggak usah dipakai alkohol. Kalau misalnya dia udah pernah dipakai terus mau dipakai lagi, ya teman-teman bersihkan dulu. Di sini ada debu, gitu atau kena apa ya. Ininya diisi. Kemudian kita keluarkan dulu. Ada tetes per menit dalam. Ada. Kejepit.
ini steril ya. Enak, iya. Dipertahankan steril. Jadi hati-hati ketika kadieukeun nya, ketika teman-teman mau membuang cairannya bisa kena ini, kena itu, kena dan segala macam. Kemudian dimasukkan. Kalau misalnya takut ketarik, teman-teman, ini kalau misalnya tadi yang continue atau intermittent juga ya. Ini bisa dikasih plester di sini, di antara ini. Ya. Di sini bisa tarik gitu maksudnya. Kemudian kita nyalakan tetesannya. Ini ada yang lambat, tetesan lambat, ada tetesan cepat. Tetesan lambat itu sekitar 10 sampai 20 tetes per menit. Kalau yang cepat 20 sampai 40 tetes per menit. Ini misal dia kebutuhannya 30 tetes per menit. Gimana ngitungnya? 30. Ini 30 tetes per menit cenah. Jadi gimana ngitungnya? 15 tetes per 30 detik. Kemudian dipersingkat lagi per 5 detik. per 5 detik, per 1 detik atau per 5 detik berapa per 5 detik? Berapa ya? 3 2, 15 bagi 3 ya? 30 per 60 detik. Bagi 30 bagi 30 berarti 1 per 2. 2 detik Itu per 2, benar ya? Kan dia kebutuhannya 30 tetes per menit. 1 menit itu berapa detik? 60 detik. Maka dihitungnya adalah 30 tetes per 60 detik. Dibagi 10 bagi 10, 3 per 6 bagi 3 lagi 1 tetes per 2 detik. Ya. 1 tetes per 2 detik. Jadi setiap 2 detik tuh 1 tetes. Ini bukan? Bukan ya. 1, 2, 1, 2. Iya, itu. Nah, ini 30. Berapa banyak? Bergantung kebutuhan, nanti by order bisa. Biasanya sekitar 1 sampai 2 hari. Tapi kita juga lihat kondisi pasiennya ya gitu. Kalau misalnya tadi masih, makanya kita perlu mengevaluasi cairan yang keluar warnanya gimana. Kalau masih merah, walaupun merahnya merah muda, berarti kan masih ada darah ya. Atau coklat misalnya gitu. Coklat itu bisa jadi merah bercampur dengan urin gitu, kuning ya bisa jadi. Sehingga itu masih perlu dilakukan. Ini yang continue tertutup. Ada 4 intermittent. Satu lagi ada tertutup intermittent. Intermittent itu sama kayak tadi diklaim. Ya, Diklaim dulu. di bagian itu. Ini diklaim sesuai kebutuhan tadi berapa? Iya, Diklaim kemudian dibiarkan dia masuk 100 cc. Ya. Nah, kita perlu tahu nih si cairannya ini teh berapa. iya. Ini misalnya cairannya masih 500 ya, karena dibalikin 500 berarti nanti kalau 1 cc masuk teh berarti sekitar segini ya. Ini kan 400 ini 400 sini ya, kasih tanda aja teman-teman. Nanti kalau udah masuk 100 cc ini, udah masuk nih 100 cc misalnya ya, dengan kecepatannya tadi bergantung kebutuhan, low atau fast gitu ya, cepat atau lambat. Ini kalau udah masuk 100 cc, kemudian ininya dibuka. Nanti dilihat juga cairan yang masuknya berapa, yang keluarnya berapa, kemudian karakteristik cairannya juga itu. Setelah itu tadi ya, yang masuk berapa, yang keluar berapa, karakteristiknya, cek lagi kandung kemihnya. Distensi atau tidak? Ada distensi atau enggak, ada nyeri tekan apa enggak. Kemudian dokumentasikan apa yang sudah kita lakukan, irigasi apa yang kita lakukan, terbuka kah, tertutup kah, intermittent atau continue, cairan yang dimasukkannya apa, NaCl kah, ataukah obat kah, ataukah apa. Ya. Berapa banyak cairan yang dimasukkan, kemudian berapa banyak yang keluar, karakteristik yang keluar, respon pasien. Begitu, ada pertanyaan?
irigasi